bersyukur bila sekarang ini ku digembalakan dalam firman, pengajaran mempelai Alkitabiah yang dibuka rahasianya. Tuhan, ya, salam damai sejahtera dari kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah dan lebih, ya saudara juga kami yang baru datang bergabung pada kali ini. Tuhan memberkati. Nah, kita terus meminta kepada Tuhan pada tahun 2023 ini supaya Tuhan anugerahkan yaitu firman-Nya bagi kita tentang tema berhati bijaksana. Biarlah firman yang diulang-ulang seperti susu, jadilah seperti anak bayi yang baru lahir yang ingin akan air susu yang murni. Dengan tema kita sepanjang tahun ini, Tuhan menolong dan juga memberkati berhati bijaksana. Kita lihat kembali Wahyu pasal 7 ayat 13 sampai 17, kita dengar bersama-sama. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan temannya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tuhan memberkati. Supaya ingat saudara, supaya nanti menjadi berkat, lihat yang paling terakhir yaitu ayat 17a, dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Nah, kalau bukan hati bijaksana, ya sekalipun kita dikasih 1 juta saudaraku, disuruh kita menangis, mana kita mau? Tidak ada pernah orang mau. Tapi jangan sia-siakan air mata saudara seperti orang dunia. Air mata keluar kalau ada orang mati. Kalau ada baru keluar air mata keluarga, mungkin ada luka. Itu air mata penuh, ya, air mata yang tidak ada manfaat. Tapi yang dimaksudkan Tuhan supaya satu kali Tuhan hapuskan air mata ini, seperti yang kita dengar, mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Nah, kita itu harus tahu bahwa ada kesusahan besar dalam hidup kita ini, Bapak Ibu. Bukan soal uang tidak ada, soal usaha juga tak lancar, soal juga nikah suami istri sering juga berantem, soal juga ekonomi, yaitu dalam resesi tahun 2023. Bukan, itu
kesusahan yang kecil. Tapi kesusahan yang besar ini saudaraku, kita sudah sampaikan pada hari Minggu dan hari Jumat dalam surah Wahyu 2 ayat 9 sampai 10 bahwa jemaat Smyrna yaitu ditolong Tuhan, dikuatkan Tuhan supaya mereka sabar yang mengaku dirinya yaitu orang-orang Yahudi padahal mereka disebut jemaah-jemaah iblis. Nah itu makanya jangan saudara pandang gereja itu semua gereja. Ada gereja setan, isinya di dalam jemaah iblis. Termasuk saya, jemaah iblis saudara. Kalau saya tidak mengerti apa yang dimaksudkan kesusahan yang besar, supaya dicabut Tuhan kesusahan yang besar ini dalam hidup saya. Salah satu kesusahan besar ini yang dialami orang Smyrna, jemaah Smyrna itu fitnah, difitnahkan mereka di dalam mengikut Tuhan. Ya, mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan dikata-katain, digosipkan. Itulah saudaraku kita. Kalau saya mengata-katai hamba Tuhan sedang menyampaikan kebenaran, lalu saya gosipkan, serikakan begini begono, itu saya jemaah iblis. Nah ini kesusahan besar. Mengapa terjadi hal ini saudaraku? Karena yaitu tidak mau ya kita serahkan kepada Tuhan. Ini namanya dosa yang mendarah daging. Ini dosa tabiat bawaan. Lumayan kalau boda kita saudaraku bawaan itu buka peti kita ambil. Kalau bawaannya rusak saudara kita sayang. Tapi kalau bekas pakai saudaraku boda kita lalu kita bawa, katakan ini bawaan saya. Padahal yang rusak-rusak. Masa saudara kita sayang bawaan yang rusak-rusak? Seperti itu kita ini. Kita ini bukan dalam bawaan buka peti saudara ya. Kita ini dari sepertinya hutan yang rusak-rusak bekas. Karena kita itu ditarik dari puntung api, dari kejahatan kita. Mungkin seperti saya. Ya bukan saudara ya. Saya ditarik Tuhan dari kejahatan saudara. Saya dulu orang ya suka tegir saudaraku, orang suka diskoti dulu saudaraku. Saya ditarik oleh Tuhan dari puntung api yang begitu rusak-rusak. Maka harus saya relakan kepada Tuhan supaya dicabut semuanya, yaitu dosa yang mendarah daging ini. Itulah kesusahan besar. Nah ini tidak bisa dikerjakan kalau tidak berhati bijaksana. Tidak bisa saudaraku ya. Saya angkat tangan. Kalau kita tidak berhati bijaksana, kita tidak bisa mengerjakan kesusahan besar ini supaya diambil Tuhan.